Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Asmangudin Corojati dari Prodi Teknik Mesin Kilang dengan tim 2414310. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan ulang pompa sentrifugal. Nah, di bab satu ini, itu ada latar belakang. Secara garis besar, pompa sentrifugal itu mampu memindahkan cairan dalam jumlah besar secara terus-menerus. Nah, pompa itu didesain, bagian mekanisnya itu ada poros, pasak, dan bearing. Nah, apa sih itu poros? Poros itu untuk menyalurkan tenaga dari motor ke impeller. Jadi, itu harus mampu menahan beban putaran, beban lengkung, dan daya dorong. Pasak itu sebagai penghubung, pemeliharaannya harus tepat untuk mencegah slip. Dan ba- apa? Dan bearing itu berperan sebagai menjaga. Nah, kesalahan desain pada ketiga komponen ini dapat menyebabkan getaran panas berlebih hingga kerusakan sistem. Karena itu, analisis beban material dan ukuran komponen sangat penting. Pompa bekerja efisien untuk memiliki umur panjang. Dan ini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang poros. Yang kedua, bagaimana menentukan ukuran pasak. Dan yang ketiga, memilih jenis dan ukuran bearing. Tujuan perencanaan itu untuk merancang poros, menentukan ukuran, dan memilih jenis dan ukuran bearing. Batasan masalahnya, perancangan hanya difokuskan pada komponen mekanik utama yaitu poros, pasak, dan bearing. Perhitungan dibatasi pada aspek kekuatan mekanik dan pemilihan ukuran komponen tanpa membahas proses manufaktur atau perhitungan biaya. Yang ketiga itu beban, kecepatan putar, dan spesifikasi pompa diasumsikan berdasarkan kondisi kerja umum atau data referensi standar. Manfaat perancangan itu menambah pemahaman, memberikan pengalaman. Yang ketiga, menjadi referensi atau acuan dalam merancang sistem transmisi daya pada peralatan putar lainnya. Yang keempat, mampu memahami hubungan antara kekuatan material, beban kerja, dan umur komponen. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu menjelaskan seperti poros merupakan elemen mesin yang berfungsi untuk meneruskan daya putaran sumber penggerak ke komponen yang digerakkan. Perencanaan poros itu menentukan data awal, tegangan lentur yang diizinkan, minimum lentur, torsi yang dibutuhkan oleh pompa, faktor koreksi. Yang kedua itu pasak itu harus perencanaan perhitungan ulang ini itu mengikuti standar Suwarso. Ada tabel 1.8 untuk menentukan ukuran material pilih sesuai kebutuhan, kekuatan atau sebagai elemen pengaman, sehingga dimensi bahan pasak harus memastikan keamanan serta melindungi poros dan hub. Urutan perhitungan itu gaya, gaya tensial, tegangan geser yang diizinkan, tegangan izin permukaan, terus panjang pasak. Dan yang ketiga itu bearing itu berfungsi sebagai penumpu poros agar dapat berputar dengan gesekan minimal mungkin. Sebelum melakukan pemilihan bearing, maka diperlukan data awal dapat yang didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu data diameter poros atau DS dan diameter poros pasak atau DK. Perhitungan diameter poros, perhitungan beban statis pada bearing, beban statis impeller, kopling, poros, dan total. Bab 3 ini ada alat dan bahan, waktu, serta flowchart. Yang pertama ini flowchart, alur perancangan. Jadi, perancang ini skripsi ini memakai flowchart ini. Ini cara perhitungan poros, di sini pasak, dan yang terakhir bearing. Masuk ke bab 4.
yaitu pembahasan. Di sini hasil dari perencanaan pasak itu DS-nya ketemu 22,889 milimeter diambil 35 milimeter. Di sini perencanaan poros, impeller, dan kopling. Yang sebelah kiri ini itu adalah impeller, dan yang sebelah kanan itu adalah kopling. Di sini di sini pemilihan bearing. Bearing SKF 6009 dipilih karena kapasitas bebannya memenuhi hasil perhitungan yaitu beban dinamis dengan hasil 220.120,366 Newton. Selain itu, bearing ini memiliki diameter dalam 45 yang sesuai dengan diameter poros hasil perancangan sehingga layak dan aman untuk digunakan pompa sentrifugal single stage. Dan yang bab 5 itu penutup. Di sini ada kesimpulan perencanaan poros, pasak, dan bearing pada pompa sentrifugal berhasil dan memenuhi standar kekuatan serta keandalan. Poros aman terhadap momen, puntir, refleksi, dan kecepatan kritis. Pasak sesuai dengan standar Sularso dan mampu menyalurkan torsi tanpa slip. Bearing terpilih mampu menahan ban radial aksial dan memenuhi umur tayan. Secara keseluruhan, seluruh komponen mendukung kinerja pompa yang stabil dan efisien. Sini kita masuk ke saran, yaitu perlu mempertimbangkan kondisi lapangan seperti getaran, ketidakseimbangan impeller, dan beban dinamis. Kualitas material, presisi alur, pasak, serta alignment poros hingga harus dijaga. Lakukan pengecekan rutin pada pasak dan bearing untuk menjaga keandalan sistem. Sekian dan terima kasih.